Hai semuanya, welcome to New Post Nursing Podcast. Hai semuanya. Jadi kembali lagi sama kami, aku Hilda dan bersama Septa. Dan ada dua narasumber kami. Kenalin semuanya, aku Raifal. Halo guys, aku Belgis. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang multitasking level mahasiswa semester 7. Jadi kita tuh sekarang tuh udah udah semester 7. Ya nggak kerasa nih. Nggak kerasa banget. Padahal dari awal kita podcast ini kita masuk semester 1. Iya, dan sekarang kita udah semester 7, which is itu yang semester yang katanya sibuk, skripsi lah, proposal, masih ada matkul juga. Oh iya, ada praktek klinik juga kan? Ada bimas dengan dosen. Oh iya, banyak banget kegiatan-kegiatan gitu. Iya, mungkin kita bisa sharing-sharing kali ya tentang kesibukan semester 7. Kalau dulu kan kita mewawancarai cutting nih, sekarang kita mewawancarai teman kita sendiri. Iya, teman kita sendiri. Apalagi ada fun fact-nya, dia ini, Raifal ini jadi ketua BPMU di Universitas Katolik Muda Mandala pada periode 2025 hingga 2026. Jadi the first mahasiswa dari keperawatan yang jadi ketua BPMU. Keren banget. Itu kelas dulu. Ngomong-ngomong, gimana sih kok tiba-tiba bisa jadi ketua BPMU nih? Jadi kalau untuk jadi ketua BPMU sendiri itu bukan salah satu bucket listnya aku ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya itu tuh gak ada gambaran kalau di semester 7 ini akan mengambil tanggung jawab yang lebih lagi. Karena memang di semester 7 sendiri itu kita udah bukan dibebankan, udah punya kewajiban sendiri untuk skripsi, perkuliahan, praktek klinik dan lain-lain. Namun memang dalam perjalanannya itu kemarin sempat diberikan kepercayaan karena memang ada beberapa proses yang harus dilalui mulai dari pemilihan kandidat dan lain-lain. Dan ya sekiranya mungkin menurut teman-teman di BPMU saya salah satu kandidat yang paling layak dan ya sampai saat ini masih bisa berada di sini dan memegang tanggung jawab sebagai ketua BPMU. Seperti itu. Ya agak menyombongkan diri dikit lah. Ya, itu adalah hal yang patut untuk disombongkan. Branding. Jadi branding ya. Ngomong-ngomong dari BPMU jadi ketua, yang satunya ini dia itu habis pertukaran pelajar. Student exchange. Benar, student exchange tepatnya. Itu keren banget sih guys. Boleh sharing nggak tentang pengalamannya? Gimana sih waktu di Thailand gitu? Seru nggak? Mana ke Thailand ya? Iya, ke Thailand ke Bangkoknya. Oh, Bangkok. Oh, Bangkoknya. Itu ibu kota Thailand. Jadi emang ada di fakultas keperawatan kan ada program student exchange. Nah sebenarnya itu kan programnya udah dibuka untuk mahasiswa semester 4 sama semester 6. Nah kebetulan yang tahun lalu emang aku nggak join. Nah joinnya aku tuh baru di tahun ini pas aku semester 6. Tapi untuk di tahun ini yang awalnya tuh sebenarnya di Februari kalau nggak salah. Cuman untuk tahun itu diundur di bulan Agustus kemarin. Jadi aku udah semester 7 dan ya mau nggak mau karena aku udah lolos, akhirnya aku harus berangkat ke Thailand. Di sana sekitar 2 mingguan lah, kurang lebih 2 mingguan. Di sana seru banget sih. Menurutku salah satu momen yang gak bakalan aku lupain karena ya kita keluar negeri bukan untuk liburan tapi dapat kesempatan buat pertukaran pelajar di sana. Jadi itu salah satu momen yang gak bakalan aku lupain. Keren sih, keren. Tapi dengar itu jadi salah satu yang bikin dia potong hari liburnya jadi dari ngurus berkas, terus persiapan katanya ada dance juga ya. Oh, untuk persembahan gitu ya. Ya benar, nggak salah. Emang di student exchange itu kan Reva kan juga tahun lalu juga join tahu kalau emang ada farewell party itu kita kayak showing something kayak kebetulan kemarin aku sama teman-teman itu mutusin buat dance ya walaupun kita nggak ada basicnya, bukan kita sih kan kita berangkat berempat, 2 orang tuh nggak ada basic buat dance, yang 2 emang ada basic jadi masih oke lah. Yang duanya nggak ada basicnya? Yang nggak ada basicnya termasuk aku ya. Tapi nggak apa-apa, mereka kan join. Benar. Memeriahkan farewellnya. Keren nih, mereka berdua udah pernah student exchange ke Thailand. Kita kapan dulu? Kita pergi sendiri deh kayaknya. Pergi sendiri, ya. Iya. Kayak itu profesi guys. Oh, oke.
nggak bisa. Nah kan kita tadi udah ngebahas tentang kesibukan-kesibukan nih. Nah mungkin bisa sharing nggak kesibukan apa lagi sih yang kalian sekarang lagi lakuin gitu? Setuju, apalagi di semester 7 yang lagi sibuk-sibuknya ini ya. Sibuk-sibuk banget. Mungkin dari Kak Reval ini gimana? Oke, jadi kalau mau dibilang semester 7 itu sibuk-sibuk banget, aku setuju nggak setuju. Approve, Karena guys, approve. kalau menurut saya sendiri, itu tuh semester 7 dan semester 8 itu tuh secara SKS kita tuh lebih longgar. Jadi kayak memang jam perkuliahan kita itu banyak gap waktu kosong gitu. Cuman memang sering kita isinya itu karena ada kegiatan seperti konsultasi dan lain-lainnya. Itu salah satu alasan kenapa kita hektik. Tapi kalau di luar situ, selain tadi menjabat sebagai ketua BPMU, memang kesibukan saya saat ini itu juga sebagai salah satu student staff di lembaga pengembangan dan kerjasama, atau mungkin teman-teman Women's biasa kenalnya dengan LPKS. Jadi khususnya saya bekerja di tim PKP sebagai content creator spesialis, seperti itu. Keren banget ya. Keren, sibuk banget, Sibuk banget. banget sih. Nah kalau dari KBLB sendiri nih gimana nih? Kalau aku sendiri sih seperti mahasiswa pada umumnya aja ya, cuman ada kelas. Mungkin kalau emang ada dosen yang minta bantuan buat abdimas ataupun ada kegiatan ke luar kampus, nah itu emang kadang aku masih bantu-bantu dosen-dosen kalau emang perlu bantuan. Kayak contohnya kemarin waktu itu aku pernah ikut kunjungan rumah pasien, habis itu kemarin juga sama Rival juga kita ikut di UKWMS open house juga ikut kayak gitu. Jadi kalau yang officially ada kegiatan kayak Rival aku emang nggak ada, cuman kadang emang masih ada bantuin fakultas kayak gitu. Terus nih sebenarnya ya, sebenarnya kalau boleh tahu nih alasan kalian buat join kayak organisasi atau student staff dan lain sebagainya itu apa sih? Atau cuman kayak sekedar FOMO-FOMOan aja? Kan biasanya kan sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan aku FOMO ini ikut-ikutan aja. Iya. Kalau boleh tahu alasannya apa sih? Kalau saya pribadi, kalau mau dibilang FOMO nggak FOMO itu tetap FOMO ya. Kalau saya dari awal itu emang FOMO, karena dari semester awal itu saya sering melihat teman-teman saya, khususnya di Vkom, itu banyak yang join student staff dan ngerasa kayak kok gak ada gitu loh, kayak yang dari keperawatan itu kenapa gak ada. Nah itu salah satu alasan kenapa saya tergerak, karena emangnya dari awal itu adalah FOMO. Jadi setelah saya masuk ke dalam LPKS itu saya banyak ngerasain manfaat positif khususnya terkait dengan relasi, karena memang di sini saya berhubungan dengan dunia di luar UKWMS juga, berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa menarik orang luar ke UKWMS melalui sosial media. Jadi di sini tuh critical thinking saya juga mulai diuji lagi untuk mikirin gimana konten-konten, gimana desain-desain yang perlu saya buat sehingga bisa menarik mahasiswa, khususnya siswa-siswi yang mungkin bisa menjadi future women di UKWMS. Keren banget ya, berarti selain udah pinter apa namanya, pinter jadi Benar, BPMU benar. keduanya, pinter ngedit. Keren banget sih Kak Riful, boleh tahu gak sih Instagramnya apa gitu? Nanti aja ya guys. Kayak libur. Iya. Lanjut Thank you, guys. Apa tadi pertanyaannya guys? Tadi selain apa namanya alasan kalian tuh apa sih? Apa cuma FOMO doang atau gimana gitu? Kenapa kok masih pengen Kenapa kok ikut? masih pengen ikut organisasi ini itu? Kalau organisasi kan aku tadi emang gak ikut organisasi, tapi mungkin kenapa aku masih mau bantu-bantu di fakultas karena menurutku kita kan apa namanya harus tahu kondisi di lapangan tuh kayak gimana. Apalagi kita di sini profesi juga, kita di sini mau penelitian, jadi kita harus ngerti kondisi di masyarakat tuh seperti apa. Jadi contohnya kayak kemarin aku yang ikut kunjungan rumah itu kan sesuai sama bidang skripsi yang aku ambil, paliatif. Nah itu cukup membantu sih. Jadi aku tahu gambaran pasien di lapangan itu seperti apa. Itu juga apa namanya mungkin secara akademis sama gitu kita tahu gambaran pasien di lapangan seperti apa. Sama juga menurutku kalau kita ikut acara-acara kayak gitu itu menambah ini juga sih, kayak wawasan kita lebih apa namanya, lebih tahu wilayah di Surabaya tentang puskesmasnya gimana nanti. Jadi waktu kita butuh bantuan dari puskesmas itu kita juga mungkin siapa tahu dipermudah karena kita emang pernah bantu mereka gitu. Oke. Di take and give aja. Berarti tentang kontribusi, ada kontribusi untuk masyarakat sendiri. Setuju. gitu kan? Berarti kalau kata orang nggak ada ruginya. Iya nggak ada. Tapi kalau ruginya. mau rugi pasti ada rugi nih. Dari segi waktu. Waktu. Apalagi kadang ada yang meninggalkan
jam kuliah, lalu juga belajar kalian juga pasti sulit lah untuk Betul banget sih. manage. Gimana sih mungkin kalian punya cara sendiri atau trik khusus biar bisa ini selaras dan jalannya sama atau organisasi sama kegiatan. dari Kak Belkis mungkin. Mungkin kalau di aku yang waktu itu agak susah itu waktu aku ninggalin perkuliahan buat student exchange itu aku benar 2 minggu full aku skip kelas. Gak tahu apa-apa ya. Bukan nggak tahu, lebih tepatnya kayak aku fokus aja. Oh, fokus Iya. di destination ya. 2 minggu tuh guys aku nggak ikut kelas. Aku di sana tuh jadi kepikiran juga, jujur aku kepikiran. Aku mikir kayak tugasku nanti gimana, aku pulang itu disambut sama tugas-tugas, terus aku juga ketinggalan materi. Soalnya aku tipikal orang itu yang pemahamannya tuh waktu di kelas. Aku kalau buat belajar sendiri tuh aku akuin yang susah. Jadi menurutku aku harus memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan di kelas tuh buat nangkep materi yang diberi sama dosen. Jadi aku pikiran banget takutnya aku nanti kalau nggak ikut tuh ketinggalan jauh. Tapi untungnya itu waktu itu aku masih bisa ngejar dan bukan untung lagi sih ini bertepatan juga waktu itu tuh yang waktu ada itu loh guys yang banyak demo-demo. Ada kerusuhan, jadi ada kerusuhan. Nah, jadi kita seminggu ya? kuliah seminggu itu langsung naik. Jadi bukan untung ya, cuman bertepatan aja waktunya. Jadi aku nggak ketinggalan jauh-jauh. Oke. Jadi sama-sama ketinggalan gitu. Iya, jadi ketinggalannya bareng-bareng guys. Ya, boleh. Oke, kalau dari Kak Reval sendiri nih gimana nih? Kalau aku sendiri, jujur aku emang ke sandwich banget ya. Karena di luar akademik itu banyak banget kegiatan. Ya tadi udah teman-teman notice kayak aku selain jadi ketua BPMU, aku juga student staff. Kemudian aku juga masih sering ikut sama kayak Belkis, masih sering ikut kegiatannya dosen dan lain-lain. Nah kalau contohnya gimana aku ngebalance-nya dengan akademisku itu karena fun fact-nya aku itu tipikal orang yang baru bisa belajar di malam hari. Nah, jadi memang di real life-nya aku itu dari pagi sampai ke malam itu lebih banyak full untuk kegiatan-kegiatan yang di luar akademis. Sedangkan untuk kegiatan akademis biasanya aku review dari malam sampai pagi. Tapi ya itu agak toksik karena memotong jam istirahatku sendiri. Jadi biasanya memang aku memfasilitasi diriku untuk jam istirahatnya itu tuh biasanya kalau di hari Sabtu atau hari Minggu ya, walaupun kadang masih kepotong juga, tapi ya berusaha sebisa mungkin untuk off dari Sabtu sama Minggu seperti itu. Berarti ada 2 tipe yang berbeda nih. Iya. Yang satu dimaksimalkan waktu di dalam kelas, Yang satu satu dimaksimalkan lagi. lagi saat punya waktu sendiri di malam hari. Karena kan tipikal orang kan beda-beda Benar. caranya. Tapi nih Kak Sep, ngomong-ngomong tentang waktu, pasti kan kita namanya juga manusia ya. Benar. Ada titik, aduh capek banget, Benar. atau kewalahan gitu. Jenuh, Jenuh, iya. Nah kalau dari Kak Reval sama Kak Belgi sendiri, gimana sih cara ngatasinnya ketika kalian tuh merasa, aduh aku capek banget, aku jenuh banget sama rutinitasnya kayak gini-gini terus. Kita kan rutinitasnya Benar. ya gitu-gitu terus kan. Gak jenuh, Udah jenuh, ngeluh, ngeluh, pasti lagi rawat rapuh. lemah, letih, lesu, mobil. Aduh. Dari sana Ya, Boleh dari Kak Reval dulu boleh. jujur aku itu tuh tipikal anak yang memang sangat sensitif ya. Jadi kayak kalau ada pressure dikit itu biasanya aku langsung kalau dibilangin orang-orang tuh biasanya alay karena aku overreact banget sama pressure. Tapi di luar semua itu aku emang berusaha untuk kontrol diriku, apalagi saat overwhelming, apalagi kalau burnout. Nah itu biasanya aku berusaha untuk komunikasi sama teman-temanku, kayak karena aku merasa aku butuh orang lain buat mencurahkan isi pikiranku, karena aku tuh anaknya pemikir banget, overthinker. Jadi kayak aku butuh someone yang kayak aku bisa sharing, dan biasanya memang ya ujung-ujungnya ke Belkis. Oh, bestie. Kalau dari Kak Belkis, sama nggak nih? Mungkin ya kita jadi bestie karena kita saling melengkapi. Jadi yang satu overreact, yang satu no react. Jadi hamba aja. Iya, mungkin kalau satu kita awet tuh karena itu guys. Yang satunya tuh terlalu overreact, yang satunya nggak ada reaction sama sekali. Nanti di note ya. Jadi aku emang tipenya tuh orangnya yang apa ya, kayak ya udahlah Ya udah. aja
jalanin aja, semua ada waktunya. Pasti semua kan berlalu kayak lurus gitu. Iya, mengalir ngikutin arus, nanti lama-lama juga sampai ke laut kan. Lu gak apa tadi? Oke, Jeran. Orangnya jarang nih. Aku orangnya lebih gitu sih. Aku nggak gampang stres, nggak gampang burn out karena emang nyantai banget. Yang kadang aku sadar sendiri emang Terlalu santai. Terlalu santai. Tapi ya, Kadang tuh aku yang ngasih pressure ke dia karena aku bilang kayak kamu tuh terlalu santai Bel, kayak ini bukan saatnya buat kita santai gitu. Karena kadang juga kalau contohnya aku overreact dan dia no react, kayak aku ngomongnya kayak Bel, kayaknya ini kayak kita emang terlalu santai, jadi ini bukan saatnya untuk santai deh. Tapi bagus loh kalau misalnya terlalu santai. Kalau dia sama-sama overreact nanti ya siapa yang dengerin kamu? Kita kan saling nonton aja. iya, makanya itu kita bisa Benar. compare. Ingat, pertemanan itu harus saling melengkapi. Nggak hanya percintaan aja guys, pertemanan pun juga harus melengkapi. Apalagi pertemanan antar dua gender yang berbeda itu kan Rawan, kata orang-orang kan nggak mungkin cowok sama cewek itu berteman, tapi buktinya Sudah 4 tahun. iya masih antara. Oh, 3 Oh, 4 tahun. Udah 4 tahun. dari 2 sampai 25. Iya. Ada nggak sih kayak kalian tuh ngerasa kayak udah ya aku ngelepasin semua dulu, aku mau fokus sama skripsi aku dulu karena kan kita juga dikejar deadline kan gitu. Tuh bentar lagi kita harus selesai di proposal nih gitu. Nah kira-kira ada nggak kalian kayak udah aku lepasin dulu, aku mau fokus ke skripsi gitu. Kalau aku sendiri gak pernah ada kepikiran kayak gitu karena aku ngerasa kalau aku menurutku itu kayak you have to finish what you already start. Kayak kalau contohnya kamu udah memulai itu, kamu harus selesaikan sampai selesai. Nah, begitupun yang aku terapkan di hidupku. Jadi kalau contohnya aku ada masa-masa di mana aku merasa kayak kok skripsiku terlalu aku tinggalkan. Nah, aku pernah ada masa-masa itu, namun yang aku lakukan adalah semua pekerjaanku di luar skripsi langsung aku selesaikan, biar aku langsung fokus ke skripsi. Nah, aku lakuin itu juga pada saat ujian. Biasanya pada saat ujian itu aku akan merem dulu pekerjaan-pekerjaan lain biar aku bisa lebih fokus ke akademisku, kayak gitu. Kalau aku sendiri juga nggak pernah gitu selama ini yang nge-cut semuanya buat skripsi, malah kebalik ya kalau skripsi yang buat selesaiin di luar skripsian. Kenapa tuh? Karena menurutku ya emang ini salah ya guys yang dicontoh. Aku lebih fokus yang tugas-tugas yang emang berjalan di perkuliahan kita sih. Itu jangka pendek itu yang aku selesaiin dulu. Karena aku nggak bisa. Contohnya kayak sekarang kan aku seharusnya udah kerja bab 2, tapi aku nggak mau lah di bab 2 kalau bab 1 aku tuh belum benar-benar aku revisi semua ya. Aku harus kayak yang lama itu aku kelarin dulu baru aku mau mulai yang itu lagi, yang selanjutnya. Ini tetap harus difokusin nih ya. Harus dituntas. Apalagi kan di semester 7 harus ada tugas yang selesai hari ini, selesai besok. Selesai jam ini. Nah, itu nih yang bikin kita agak kesusahan di semester 7. Tapi ya semoga Garuda 6 semas. Amin. Amin. Semoga bareng kita berempat habis. Amin. Semua juga teman-teman kita yang Mungkin lagi nonton. 2022. Semoga kita semua bisa sempro seblas di museum bareng-bareng di tahun Wisuda bareng-bareng. 2022. Amin. Oke, nggak kerasa nih udah sampai ujung ya. Iya, oh, kita udah berapa lama sih? Udah berapa lama nih? Ini udah seharian gitu. Udah. Iya, kita ngobrol-ngobrolnya kayak gak Gak kerasa kerasa. banget. Bener. Kita kayak padahal baru comeback lagi kalau udah selesai. Tapi ya gimana lagi nih, waktunya udah selesai di ujung tanduk kita sekarang. Tapi sebelum kita mengakhiri, ada nggak pesan dan kesan Oh iya, buat adik pesan dan kita kesan. nanti? Sebelum mereka jadi mahasiswa semester tua 7. seperti kita, Kan biasa kan kita harus kasih wejangan ya. Benar. Adek jangan begini. meskipun kita juga perlu jangan paling tua, tapi sebenarnya kita juga harus memberi nasihat apa yang nggak perlu kalian lakukan di semester 7. Iya. Dari aku dulu, mungkin buat adik kelas, karena mungkin sesuai dari awal pembawaan yang aku bawa, jangan
jangan terlalu stres guys, itu dulu pas, kayak yakin aja. Yang penting kalian nggak yang nyantai tapi do nothing, tetap apa yang kalian dapat, tugas yang kalian dapat, kalian dapat itu tetap kalian kerjain. Jangan cuma stres tapi nggak kerja. Stres boleh, tapi jangan too much dan jangan malah bikin kalian nge-freeze nggak kerja apa-apa. Jadi walaupun stres harus tetap gimana caranya. Mungkin kalian bisa cari teman atau cari tempat yang buat kalian itu nurunin stres kalian. Gimana ya, kalian punya caranya masing-masing lah buat nurunin stres kalian. Jadi kalian harus tetap bersemangat. Apalagi nanti kalau di semester 7 tinggal dikit lagi aja. Soalnya mulai kalian dari semester 1 sampai semester 6 terus semester 7 mau satu lagi. Iya, sekarang selangkah lagi pasti bisa. Satu lagi nih. Untuk Kak Reval nih. Kalau untuk aku sendiri sih yang perlu kalian ingat tuh tahu batasan kalian aja, know your limit. Karena kalian boleh jadi mangkok, bisa tampung semuanya, tampung semua hal yang bisa kalian pelajari, tapi jangan sampai mangkok kalian itu tuh penuh sampai meluap. Jadi tahu aja batasan kalian, silakan pelajari semuanya, ambil semuanya, pelajari maksimal mungkin. Tapi kalau sudah pada batasnya jangan lupa untuk istirahat. Itu ya, jangan lupa istirahat, jangan terlalu stres juga. Tidur penting loh buat mahasiswa. Iya, tidur cukup, makan cukup, jangan lupa juga bangun hubungan, cari ayam, cari support system. Teman nggak harus ayam, teman. Iya gitu. Oke. Kita udah masih cerita kemarin nih. Udah masih ada waktu lama buat kita spend ngobrol-ngobrol ya. Cuman kayaknya kita udah jam berapa nih? Iya. Calling nih. Tapi sebelum itu kita selesai, kita ada jargon nih. Oh iya, kita ada jargon nih. Nanti kalau kita ngomong numpos di sini, kita jawab see you. Gitu ya. Oke. Ini perlu cek sound nggak nih? Cek sound. Cek sound dulu ya. Cek sound dulu ya. Cek sound dulu ya. 1, 2, 3. Numpos di sini. See you. Lagi ya. Kita harus semangat nih, harus semangat. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Numpos di sini.